hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta yang pada pagi hari ini telah hadir, dan pada Ustadz Sa'roni, pemandu dalam acara kita pada pagi hari ini, saya sampaikan salam dan semoga semua mendapatkan berkah dari Allah pada pagi hari ini di bulan Ramadan, hari yang ke 27 insya Allah, kalau saya tidak salah. 27 ini insya Allah. Saudara sekalian, ada mungkin kita semua mengikuti sudah bulan Ramadan ini dari awal sampai hari ini, dan insya Allah sampai nanti menjelang Lebaran dalam bulan Ramadan. Dan kita terutama setelah tanggal 17 dan sampai sekarang, ini fokus kita memang pada Al-Quran ini. Untuk kita bisa mendapatkan banyak manfaat dengan mendalami Al-Quran, mulai dari turunnya Al-Quran sampai mungkin saudara bisa tamat itu keseluruhan Al-Quran, 30 juz. Jadi fokus kita ke Al-Quran. Yang membedakan umat Islam dan orang lain itu memang Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita itu mungkin sama dengan orang lain lah. Tapi karena ada Al-Quran kita beda dengan orang lain. Dan Al-Quran itu turun semua, tidak ada insya Allah perbedaan. Bahwa ayat yang pertama itu adalah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ini sering dibaca, mungkin kita bahkan hafal itu, sayangnya kita sering tidak mengartikannya dengan konteks yang tepat gitu. Saya berikan contoh misalnya, ya saya ulangi saja ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mungkin kita sudah baca begitu saja tapi tidak mengesan. Padahal di situ ada pesan yang sangat strategis yang membuat kita beda dengan orang lain. Dan pesan itu adalah, yang ingin saya sampaikan ada 3. Nomor 1 adalah Allah menunjukkan bahwa yang namanya Tuhan itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Itu kunci itu. Koreksi Islam terhadap kemanusiaan, peradaban manusia, kehidupan manusia, itu kuncinya adalah mengenal Tuhan dengan benar. Allah itu Maha Pencipta. Menciptakan manusia, antara lain di situ disebutkan. Allah itu khalaqal insana min 'alaq. Dan itu kalau saudara sambung dengan surat Al-Furqan ayat ketiga, jelas sekali itu. Bahwa inti dari Islam itu Tuhannya adalah Allah. Pencipta, bukan ciptaan. Sebut apa saja. Apa? Matahari, gunung, batu, manusia. Itu ciptaan dan itu bukan Tuhan. Nah, ini kata kunci ini sering kita salah paham, tidak kita dalami. Jadi orang Islam itu dikunci oleh Allah supaya bertuhankan Tuhan yang pencipta, bukan ciptaan. Ini nomor 1 pesannya. Dan insya Allah dengan ini kita akan teguh. Kita tidak salah lagi di dalam mengidentifikasi Tuhan. Yang kedua dari Iqra itu, saudara sekalian, ini juga sering kita tidak mendalami. Iqra itu menunjukkan bahwa kita itu harus belajar dari Allah. Dan Allah mengajar kita. Dan itu artinya kita memang harus mengerti itu tuntunan Allah.
Dan tuntunan Allah itu diberikan kepada manusia melalui Rasulullah dari jalur wahyu, given gratis. Allah mengajar manusia. Nah, manusia harus belajar dan menerapkan itu. Dan ini menurut saya kunci dari Al-Quran. Banyak orang mengajar Islam tapi tidak memakai Al-Quran, yang dipakai pendapatnya orang. Siapapun orang itu, ada risiko dia keliru di dalam menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan makna dari Al-Quran. Yang ketiga, saudara sekalian, dan ini sering juga kita salah pahami, kita sering menerjemahkan Iqra, itu yang nanti Ustadz Sa'roni akan menjelaskan. Iqra itu adalah fi'il amr, dasarnya adalah qara'a, yaqra'u, Iqra, sering diterjemahkan membaca, benar. Tetapi jangan lupa ada terjemahan lain dari Iqra, qara'a, yaqra'u itu dalam kamus bahasa Arab yang lengkap itu. Itu adalah arti yang lain adalah menyampaikan. Menyampaikan dan sampaikanlah. Sampaikanlah, qara as-salam, iqra as-salam. Dan kalau itu kita kaitkan dengan wahyu yang pertama, itu sangat match sekali. Jadi firman-Nya Allah itu yang pertama pada Rasulullah, sampaikanlah Muhammad bahwa Tuhanmu itu pencipta dan Tuhanmu itu mengajari kamu tentang apa yang kamu tidak tahu melalui jalur yang khas, transendental, wahyu. Dan setiap kita umat Islam wajib menyampaikan Islam itu, Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi saudara sekalian, ini kata kunci mengapa kita belajar Islam, belajar Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Dari wahyu yang pertama saja perintahnya adalah sampaikanlah bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, bukan ciptaan. Tuhan itu akan mengajari kamu sesuatu yang kamu tidak tahu. Yang kita ini yang konyol lah, tidak mau belajar Islam dari Al-Quran, dari Allah. Belajarnya dari kitab-kitab lain, karangannya orang, yang bisa saja itu banyak mengandung hal-hal yang tidak original. Saudara sekalian, saya kira ini kata kunci, tapi ada satu lagi ayat yang saya ingin sampaikan. Dan ini sering menjadi bagian dari harusnya perhatian kita. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Rasulullah itu mengeluh, melapor. Dan kemudian oleh Allah diwahyukan kembali untuk diketahui orang. Maka Rasul itu, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah sambat pada Allah. Dan Allah diteruskan kepada kita. Nabi itu menyampaikan kepada Rasul, kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, bagaimana ini umatku ini? Kok menganggap Al-Quran itu gak ada apa-apanya? Mengabaikan inti Al-Quran. Al-Furqan ayat 30. Dan ini menurut saya harusnya menyentuh hati orang Islam. Bahwa belajarlah tentang tuntunan Allah itu dari Al-Quran. Kalau tidak mengerti yang ruwet-ruwet, yang mutasyabih, mulailah mengerti yang muhkamat, yang tidak ada perselisihan di antara manusia tentang makna daripada Al-Quran itu. Saudara sekalian, ini pengantar saya di bulan Ramadan. Kita juga paham, kita belajar Islam harusnya dari Al-Quran. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, ya mestinya belajar ABC-nya pelan-pelan lah. Tapi sementara itu kan sudah ada banyak itu terjemahan yang baik dari Al-Quran itu. Dan dari membaca terjemahan, mulailah dengan terjemahan-terjemahan yang mudah difahami, yang tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. Hal-hal yang nyata sebagai petunjuk untuk kita kerjakan. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk. Hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda. Penjelas dari petunjuk. Wal furqan. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Mari saudara sekalian kita dengarkan pengajian kita tentang masalah Islam politik, tuntunan syariat siasi, ya, yang dibacakan nanti dari surat An-Nisa ayat yang ke-135 sampai 147. Mengapa dipilih An-Nisa? Karena bagian An-Nisa ini yang terkait dengan masalah syariat siasi. Ya, dan kita fokuskan kepada ayat Al-Qur'an yang terkait dengan syariat politik ini, syariat kepemimpinan di dalam kehidupan plural. Dan di dalam An-Nisa ini adalah memberikan penjelasan tentang Islam politik. Inti dari Al-Qur'an yang terkait dengan Islam politik itu ada di dalam Al-Maidah, ya, yang ayat 49 sampai kepada ayat ke-57 yang sudah tamat kita baca pada pengajian-pengajian yang lalu. Bagi saudara yang tidak mengikuti, silahkan diklik YouTube dan channelnya adalah Syarikat Islam Politik, dan kemudian saudara klik simbol sip bintang di dalam latar belakang merah putih, dan saudara di sana bisa klik playlist, saudara akan mendapatkan itu ngaji Islam Politik. Di sini sudah yang ini yang ke-9 ini saudara sekalian. Ini yang ke-9. Jangan lupakan 1, 2, 3, 4 sampai ke 8 itu luar biasa. Jelasnya perintah Allah supaya umat Islam berislam itu tidak hanya ritual, tidak hanya amal sosial, tapi harus berusaha untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan yang plural ini. Baiklah saudara sekalian, silakan Ustadz Sa'roni untuk memulai pengajian ini dan kita simak bersama. Nanti setelah beliau menyampaikan, kita bisa tanya jawab hal-hal yang terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Surah An-Nisa 135 sampai 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تأملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah kemarin yang sudah kita baca yakni di An-Nisa 135 yang memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman jadilah kalian semuanya penegak-penegak keadilan sehingga terciptalah di masyarakat kemakmuran, keadilan, kesejahteraan. Sehingga di sini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku yang tidak adil karena kita memandang yang satu kaya, yang satu miskin, atau yang satu lebih berpangkat, yang satunya lagi tidak. Allah menjelaskan bahwa hendaklah kita semuanya menjadi orang-orang yang penegak-penegak keadilan. Maka ayat berikutnya lagi Allah memberikan keterangan bahwa ya ayyuhalladzina amanu hendaklah wahai orang-orang yang beriman dalam rangka kita hidup di muka buminya Allah yang Allah semuanya sudah fasilitasi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Maka Allah memberikan keterangan di sini aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah telah turunkan kitab tersebut juga
dulu telah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti kitab-kitab Al-Quran ini termasuk merupakan produknya Allah yang sudah teruji dan terbukti pada masa-masa umat terdahulu. Apakah umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, Sulaiman, Musa, Isa, dan semua para nabi-nabi terdahulu. Begitu Allah menjelaskannya, sehingga kitab Al-Quran adalah produk yang betul-betul akan menjanjikan umat tercipta kesejahteraan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah, sehingga di sini di ayat yang ke-137 ya, 137 yang Allah memberikan keterangan kepada kita semuanya. Ini ayatnya yang sudah saya tulis di sini juga ada beberapa tafsirnya di sini ya. Allah yang memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka telah beriman. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa kafaru. Jadi dijelaskan di sini innalladzina amanu innalladzina dakhalu fil iman. Mereka sudah tercatatkan sebagai orang beriman atau KTP-nya sudah Islam. Sebagaimana dalam kitab Balaghah itu apabila diawali kata-kata inna, ini merupakan bentuk khobar, informasi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang nantinya akan ada orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Setelah mereka beriman, summa raja'u, summa kafaru, kemudian mereka keluar dari keimanan tersebut, kemudian menjadi kafir. Summa raja'u anhu ilal kufri. Kemudian mereka kembali kepada kekufuran. Summa amanu, kemudian mereka iman lagi. Summa kafaru, kemudian kafir lagi. Summa adu ilal iman. Iman, terus kemudian kafir lagi, iman lagi, kemudian kafir lagi. Yang terakhir, summa zdadu kufran. Kemudian dia akan menjadi orang-orang kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi ayat ini informasi yang di dalam tafsir dijelaskan bahwa lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni buat mereka semuanya, wala liyadullahum. Demikian pula Allah tidak akan mau untuk memberikan petunjuk ala tariqin min turukil hidayah, yaitu atas jalan-jalan menuju bagaimana dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, allati yanjauna biha min su'il aqibah, yang sebenarnya hidayah itu akan membawa kepada keselamatan dari kesesatan. Jadi Allah menginformasikan inilah tipe-tipe manusia yang unik, gitu ya, di mana Allah sudah memberikan ketetapan fitrahnya sebagaimana yang Allah jelaskan di Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini adalah Tuhan kalian semuanya? Maka semua manusia memberikan jawaban bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Tadi pada awalnya manusia itu sebenarnya telah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena pergeseran sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka dengan fitrah tersebut apakah manusia mampu mempertahankan kefitrahan tersebut, yakni la ilaha illallah, ataukah dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau Majusi, tergantung daripada orang tua dan lingkungannya. Maka disinilah tadi Allah menginformasikan keimanan yang Allah sudah berikan tadi
suatu saat memungkinkan orang itu akan dia memahami sebuah agama, sebuah keyakinan yang hanya merupakan sebagai pendapat-pendapat saja. Makanya tadi kalau tadi di awal sudah disampaikan bahwa yang paling penting adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal kali adalah bagaimana kita memperkenalkan Allah itu adalah pencipta, termasuk yang menurunkan Al-Qur'an. Sehingga Allah menginformasikan di sini ada orang tipe nanti yang mereka itu adalah beriman, kafir, beriman, kafir. Ketika Allah memberikan informasi seperti ini, apa sih maksudnya? Nah, ini perlu ada perenungan buat kita semuanya. Satu, berarti ketika nanti ada orang yang tiba-tiba iman, kafir, tiba-tiba iman lagi, kafir lagi, loncat sana, loncat sini, tiba-tiba di masjid, tiba-tiba berada di gereja, tiba-tiba di tempat lain. Nah, inilah memang Allah sudah memberikan tipe-tipe manusia, ya begitulah manusia itu. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil adalah sebagaimana di sini asbabun nuzul tentang ayat tersebut ini ya, berarti tipe-tipe manusia dari zaman dahulu memang sama. Asbabun nuzul dari ini qauluhu ta'ala innal ladzina amanu summa kafaru ikhtalafu fi man nuzilat ala salasati aqwal. Maka di sini tentang ayat ini turun ini berkaitan dengan apa? Ikhtalafu. Mereka para ulama ahli tafsir itu mereka berbeda pendapat tentang atau untuk siapa ayat ini turun. Nah, gitu ya. Nuzilat ala sati aqwal. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama annaha fil yahud amanu bi Musa. Yang pertama adalah orang-orang yang pada masa Nabi Musa, yakni ada orang Yahudi. Mereka beriman, aku beriman kepada engkau ya Musa. Summa kafaru ba'da Musa. Kemudian begitu Nabi Musa meninggal dunia, kafir mereka semuanya. Summa amanu bi Uzair. Kemudian berubah lagi imannya bukan kepada Nabi Musa tapi kepada Uzair, bukan kepada Tuhannya Nabi Musa tapi kepada Uzair, yang dipertuhankan. Summa kafaru, kemudian mereka kafir lagi kepada Uzair, ba'dahu bi Isa, kemudian percaya lagi dengan Nabi Isa. Sumazdadu kufran, akhirnya kepada Nabi Isa pun juga tidak percaya lagi. Sumazdadu kufran bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hada qaul Ibnu Abbas. Jadi ada masa-masa orang di masa Yahudi, mereka percaya pada Nabi Musa, akhirnya tidak lagi. Percaya lagi pada begitu meninggalnya Nabi Musa, percaya lagi pada Uzair yang dipertuhankan. Percaya lagi Nabi Isa lagi, tidak percaya lagi. Dan termasuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang kedua, sebab nuzul dari itu adalah anna fil Yahud wan Nasor. Berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Amanal Yahud bit Taurah. Ada di antara mereka orang Yahudi itu beriman kepada Taurat. Wa kafaru bil Injil. Mereka mengkufuri Injil. Wa amana an-Nasara bil Injil. Dan demikian pula orang-orang Nasrani memperimani pada Injil. Summa tarakuhu fakafaru bihi. Kemudian mereka meninggalkannya. Yahudi meninggalkan keyahudiannya, Nasrani meninggalkan kenasraniannya. Summa zdadu kufran bil Qur'ani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datangnya Quran pun masih dikufurinya. Itu pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga wasalis annaha fil munafikin, yakni ini terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bukan pindah dari Yahudi Nasrani atau dari Islam menuju ke agama yang lain, tetapi mereka adalah annaha fil munafikin amanu. Mereka adalah orang-orang munafik yang mereka beriman. Summartaddu, kemudian mereka tidak beriman lagi. Summa matu ala kufrihim, kemudian mereka mati atas kekufuran mereka. Begitu ada mufassir yang berketerangan begitu. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang seperti itu, Allah yang akan memberikan pengadilan. Kita hanya disuruh menyampaikan saja berupa bisyarah. Sebagaimana yang Allah nyatakan di ayat yang ke-138. Allah menjelaskan di sini basyirin munafiqin. Dari bisyarah ya, penggembira. Nah, basyara yubasyiru basyir. Berikanlah kabar gembira. Sama semakna
selafaz dengan sabbaha yusabbihu sabbih. Zakara yudzakiru dzakir. Kadzaba yukadzibu kadzib. Jadi satu wazan di situ. Sehingga di sini maknanya basyara, memberikan kabar gembira. Basyir, berikanlah kabar gembira. Karena dilanjutkan dengan alif lam sehingga di kasroh sukunnya menjadi kasroh. Basyiril munafikin, berikanlah kabar gembira. Rasulullah disuruh menyampaikan kabar gembira. Basyir ayyuhar rasul al munafikin. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik ya Rasul. Termasuk berarti kita kalau ketemu dengan orang-orang munafik, ini kita disuruh menyampaikan ini. Kalau ketemu dengan orang-orang munafik, hai orang-orang munafik, ya al munafikun. Nah, gitu ya ayyuhal munafikun, ya ayyuhalladzina munafikun, hai orang-orang munafik. Ya munafik, hai orang-orang munafik. Siapa munafik itu? Bi'anna lahum adzaban alima. Wahum alladzina yuzhirunal iman, yakni mereka yang pekerjaannya apa? Mereka itu pekerjaannya menampakkan dengan bajunya sebagai seorang muslim, pakaiannya muslim, pergi ke masjid. Nah, begitu ya. Mungkin kadang-kadang menampakkan keislaman yang luar biasa, tetapi wayubtinunal kufra, dan mereka menyembunyikan, membatinkan kekufurannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bi anna lahum adzaban muwajja'an. Maka bagi mereka ada siksa yang amat sangat pedih. Di beberapa tafsir dijelaskan al-munafiq mayyuzmiru al-adawata wa yuzhir as-sadaqah. Mayyuzmir, siapa saja yang dia mendomirkan, artinya menyembunyikan al-adawah, permusuhan, kebencian, ketidaksukaan. Sebenarnya benci, tetapi menampakkan pertemanan. Wow, kita konco kuyi. Padahal musuh dalam hatinya begitu. Banyak ini orang-orang begitu yang satu kantor, satu meja, satu ruangan, menampakkan hubungan yang akrab, padahal di dalam hatinya, Masya Allah, muncul permusuhan yang luar biasa. Makna yang kedua, munafik itu adalah mayyukhfi al-kufra. Siapa saja yang mereka menyembunyikan al-kufra, kekufuran, wa yudhir al-iman, menampakkan keimanannya. Sebenarnya kafir dia, tapi kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana pakai baju keislaman. Bahkan mungkin mereka itu adalah masuk ke dalam kelompoknya orang Islam. Nah, ini yang lebih parah lagi. Masuk dalam kelompok Islam bukan untuk memperkuat barisan Islam, tapi malah justru bagaimana mengopo-opo, memporak-porandakan persatuan Islam. Nah, itu orang-orang munafik. Munafik yang ketiga adalah man yuzhir. Siapa saja yang dia menampakkan khilaf, ma yubdin. Siapa saja yang menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Nah, ini orang-orang munafik. Ibnu Taimiyah memberikan keterangan bahwa lafdzun nifaq, makna daripada nifaq itu adalah lam takun al-arab takallam. Orang-orang Arab jarang sebenarnya menggunakan kalimat itu, walakinnahu ma'khudun min kalamihim. Akan tetapi memang juga diambil dari perkataan mereka. Fa in nafaqa yushbihu kharaja wa minhu nafaq. Adabah. Maka yang dimaksud dengan perkataan nifaq itu sebenarnya sama dengan kata-kata nafaqo, yang kita sering ada kata-kata infak. Nah, gitu ya. Yusbihu kharaja, yang disamakan dengan kata-kata keluar sebenarnya. Orang infak itu kan orang kan mengeluarkan uang. Nah, gitu ya. Orang yang mengeluarkan uang. Sehingga di sini ada hewan yang ada di Arab itu namanya yarbu. Nah, gitu ya. Hewan yang ada di padang pasir, apa? Dia sukanya itu bersembunyi pada satu lubang dan nampak di lubang yang lainnya. Keluar masuk.
keluar masuk. Nah, itu ada hewan itu, nah ini ya, disebut namanya nafik. Nah, gitu ya, hewan yang. Nah, itulah sehingga disebut tadi namanya munafik. Di beberapa keterangan juga di beberapa buku-buku yang sudah di pelajaran akidah itu tentang kenifakan ada dua macam, nifak akbar, ada nifak asghar. Yaitu nifak akbar itu adalah alladzi yakhruju minal millah. Orang nifak, orang munafik yang dia berarti sudah keluar dari Islam. Wa huwa ma ta'allaq bil qalb, dan itu apa saja yang berkaitan dengan masalah hati. Fayakunu sahibuhu mudhiran lil iman wa mubtinan lil kufri. Nah, sehingga menjadilah orang-orang yang pengikut-pengikut itu tadi menampakkan iman, tetapi batinnya sebenarnya dia kufur. Itu nifak akbar. Yang kita yang semuanya rata-rata tidak tahu kalau dia itu sebenarnya orang-orang munafik. Karena perbuatannya begitu. Sedangkan nifak yang asghar adalah wa huwa ma ta'allaq. Dia apa saja yang berkaitan dengan bil amal wal jawarih, yaitu berkaitan dengan masalah amal, ya, wal jawari, dan mungkin sepak terjangnya dia. Wa yusamma kadzalika bin nifaq al amali, disebut namanya nifak secara amali. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiq khalisan. 4 hal di sini siapa yang berada mempunyai sifat, perilaku, ucapan yang dia 4 hal ini, maka disebut sebagai bagian daripada munafik. Apa itu? Idza tumina khana. Ya. Apa idza tumina khana? Dipercaya, dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzaba. Apabila dia itu berbicara, bohong. Wa idza ahada ghadara. Apabila berjanji, dia tidak mau menepatinya. Wa idza khasama fajjara. Apabila dalam mungkin ada perselisihan, ada pertengkaran, dia suka melakukan perbuatan menyakitkan orang. Nah, gitu ya. Mendolimi kepada orang, muttafaq alaih. Nah, itulah. Sehingga inilah yang Allah berikan kepada kita semuanya banyak hal, ya. Kesimpulannya bahwa golongan munafik adalah golongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang beriman. Mereka memiliki banyak topeng palsu melindungi wujud asli demi menyukseskan misi penghancuran barisan kaum muslimin melalui jalur dari dalam. Allah Azza wa Jalla menyebut golongan munafik ini dalam Al-Quran lebih banyak dari menyebut kaum orang Yahudi. Munafik menggunakan perantara-perantara syar'i untuk menghancurkan prinsip dasar Islam, sehingga keberadaan mereka tersamarkan dari khalayak. Wah, ini yang luar biasa, ya. Munafik menggunakan perantara-perantara syar'i. Ngomongnya Quran pinter, dalil-dalilnya hebat luar biasa, tetapi padahal hatinya itu adalah tidak begitu. Selalu mengaku aku sebagai pembawa perbaikan, padahal dia adalah golongan yang selalu berbuat kerusakan. Senantiasa dia tidak memiliki keberanian mental untuk menunjukkan wujud asli di hadapan orang-orang mukmin. Munafik dikenal sebagai manusia yang paling licik dalam membuat siasat sebagai bentuk sifat kekejian, pengecut, busuk, dan kotor melekat pada diri mereka. Mereka memasang wajah palsu sesuai dengan situasi dan kondisi yang menguntungkan. Nah, inilah hadir rahimakumullah, betapa Allah itu memberikan kepada kita semuanya peringatan-peringatan yang Allah ancam bahwa orang-orang munafik itu nanti adalah orang-orang yang sebagaimana Allah nyatakan ada di dalam ayat 145 itu, ya. Allah menjelaskan, naudzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah berada di dalam neraka yang paling bawah nanti, walan tajidalahum nasyira, dan tidak ada bagi mereka semuanya nanti yang menolongnya. Nah, termasuk di sini salah satu ciri daripada orang-orang munafik yang dijelaskan di sini ayat yang ke-139. Ciri-ciri orang munafik salah satunya yang dijelaskan oleh Allah, alladzina yattakhidunal kafirina auliya. Mereka yang menjadikan orang-orang kafir itu ternyata auliya. Auliya. Para fasir memberikan keterangan salah satunya di sini, alladzina yuwalunal kafirin. Alladzina
yuwalunal kafirin. Mereka orang-orang yang senantiasa cenderung lebih dekat, berteman, menjadikan orang yang memimpin, memilih pemimpin al-kafirina, orang-orang kafir. Ya. Wa yattakhidunahum a'wanan lahum. Dan mereka menjadikan apa? Menjadikan orang-orang kafir itu adalah malah justru sebagai penolongnya. Menjadi orang-orang yang penolongnya. Padahal orang mukmin ada. Wa yatrukuna wilayatal mu'minin. Mereka meninggalkan kasih sayang berteman kepada orang-orang beriman, lebih cenderung suka kepada orang-orang kafir. Wala yarghabuna fi mawaddatihim. Dan tidak ada di dalam benak mereka semuanya itu cinta, kasih sayang kepada orang-orang beriman. Sehingga Allah menyatakan di sini, ayat tahuna indahumul izzah. Apakah mereka kepingin mendapatkan kemuliaan di dunianya? Nah, gitu ya. Mereka dengan mendekatkan diri kepada orang-orang kafir, memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala bahwa al-izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu ada di kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu ayat ya, ayat yang ke 137, 138 dan 139, bagaimana kita akan menghadapi orang-orang munafik. Begitu Allah menjelaskan di sini di surah An-Nisa ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu merupakan tafsir yang tadi sudah disampaikan dengan sangat gamblang oleh Ustadz Sya'roni, dan saya minta saudara bisa memahaminya, dan itu bagian dari sesuatu yang harus kita dakwakan. Iqra-nya itu di situ. Sampaikanlah itu kepada umat Islam untuk mewaspadai kaum munafik. Mewaspadai kaum munafik. Jadi ini bagian dari dakwah. Tapi sayang, banyak di antara ustadz, ulama, bahkan semua yang pengajar-pengajar Islam itu jarang membawakan ayat-ayat yang jelas seperti itu. Sehingga kemudian umat kita tidak mengerti bahwa di dalam tubuh mereka itu bisa saja banyak orang munafik. Jadi tokoh-tokoh Islam, pemimpin organisasi Islam, apakah organisasi massa ataukah organisasi politik, harus waspada bahwa organisasinya tersusupi oleh kaum munafik ini. Bahkan kadang-kadang kalau tidak waspada, orang munafik itu yang dijadikan pemimpin organisasi Islamnya. Lah itu otomatis organisasi Islam itu akan dibawa oleh si pemimpin yang munafik kepada perusakan Islam yang masif. Dan ini yang saya minta supaya menjadi kewaspadaan kita semua yang insya Allah mempunyai niat baik untuk membawa Islam sebagai solusi dari kerusakan peradaban umat manusia. Salah satu ciri yang terakhir tadi disampaikan pada 139 itu sangat-sangat menyentuh. Aulia itu teman. Kalau dikatakan teman itu jangan dijadikan mereka itu teman dalam pengertian ya teman biasa. Apalagi kalau dijadikan pemimpin. Jadi saya lebih cenderung mengatakan aulia itu pelindung, pemimpin, juragan, bos, yang dipilih dia gitu. Yang dipilih dia. Jadi itu kata kunci. Ini di dalam Islam politik itu di situ masuk itu kuncinya. Jangan menjadikan pemimpin yang salah. Kalau kita menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, kita bisa masuk kategori sebagai munafik. Siapapun itu. Siapa yang berteriak-teriak nggak apa-apa lah. Ya. Gubernur itu, bupati itu, presiden itu orang kafir. Ya Allah,
Orang yang seperti itu, siapapun dia, terkena ayat ini. Dia menjadi bagian daripada kemunafikan. Dan itu banyak loh di antara orang Islam, bahkan tokoh Islam yang meneriakkan itu. Gak apa-apalah, pemimpin plural itu orang kafir. Saudara sekalian, ini fakta nyata di masyarakat kita. Dan itu sebabnya disebut sebagai bagian dari syariat siasi, syariat kepemimpinan di dalam satu society plural. Itu yang disebut sebagai Islam politik. Bahwa Islam mengajari umat Islam untuk benar di dalam proses kepemimpinan di masyarakatnya yang plural. Jadi ciri-cirinya sudah banyak, dan kemudian diberikan salah satu ciri yang sangat esensial yang terkait dengan kajian Islam politik ini atau syariat siasi ini. Kalau memimpin orang kafir, mendorong, menganjurkan, memilih orang kafir, itu pada dasarnya kategorinya adalah munafik. Dan ini sudah sekalian, sungguh banyak sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat Muslim di negeri ini, dan salah satunya membuat orang Islam di Indonesia, di negeri kita, selalu tertinggal, selalu terkecoh, selalu terpuruk. Dan ini harus diangkat dengan cara yang benar di dalam proses memilih pemimpin di masyarakat plural. Di salah satu sebabnya orang munafik itu memilih kafir menjadi pemimpin adalah karena dia mengharapkan dari orang kafir itu izzah, kekuatan. Dia mengharapkan dijadikan ialah juragan kecil, ya, dijadikan pembantu-pembantu kekuasaan yang remeh-temeh. Nah, itu saya bilang menyedihkan sekali. Berharap-harap dari orang kafir itu kekuatan-kekuatan, izzah-izzah, mendapatkan remah-remah roti dan remah-remah kekuasaan. Sedangkan remah besarnya dipegang oleh si penguasa kafir ini. Jadi menyedihkan sekali. Padahal Allah mengatakan sedangkan izzah itu innal izzata lillah. Jangan lupa, kekuasaan itu sebetulnya milik Allah. Ngapain harus meminta, mengharapkan kekuasaan itu dari kafirin? Ya, innal izzata lillah. Innal izzata lillahi jami'ah. Bahkan ada begitu. Semua kekuasaan itu milik Allah. Ya, innal quwata lillahi jami'ah. Semua kekuatan itu adalah miliknya Allah. Mengapa kita harus mengharapkan remah-remah dari orang-orang kafir? Itu makna dari ayat itu, dan saya harapkan di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita mengabaikan isi Al-Quran sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam pengantar surat Al-Furqan ayat ke-30, suratnya ke-25 ayatnya ke-30, satu keluhan Nabi kepada Allah. Waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumit takhadhu Qur'ana mahjura. Bagaimana ini umat Islam ini ya Allah, kok menjadikan Al-Quran itu main-main, sesuatu yang tidak penting, mengabaikan tuntunan Al-Quran. Saudara sekalian, kita masih punya waktu beberapa menit, insya Allah. Monggo silakan kalau ada yang memberikan pandangannya, memperkaya wawasan kita di dalam masalah siasah syariat siasah ini, Islam politik ini, terkait dengan tafsir yang tadi dibacakan oleh Ustadz Sa'roni. Silakan. Monggo ini Pak Abbas mungkin. Allahu Akbar. Silakan, ayo. Siapa? Langsung ngacung saja. Minta maaf saya ini saya tidak bisa. Ini Pak. Oh, nggih. Pak Abbas duluan. Monggo Pak Abbas silakan. Nanti setelah itu Pak Sugimen. Monggo Pak Abbas. Audionya mungkin belum masuk, Pak. Belum dibuka audionya. Audionya, Pak.
Nggih. Audionya Pak belum dibuka Pak. Saya sudah. Ya. Ya. Jadi dari uraian kemudian ulasan dari Ustadz Saroni dan Prof. Fuad, saran saya adalah dibuat gerakan masif tentang pengertian dan apa akibat konsekuensi daripada munafikun itu. Jadi ayat tadi dibuat seperti yang sekarang banyak itu bisa kita jumpai seperti al-maksyurat. Jadi dalam bentuk buku-buku kecil, tipis ya, sehingga kita bagikan pada setiap kesempatan sehingga makin masyarakat awam pun mengerti bahwa munafikun itu tidak hanya menjadi bahasa yang dikomunikasikan, tapi makna dan arti di dalamnya itu adalah sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan Islam, apalagi Islam politik. Itu saja saran saya, Ustadz Saroni dan Prof. Fuad, untuk dibuat semacam bukan buku saku lah yang 3 ayat itu tadi dengan tafsirnya. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatannya kok rada pilek gitu, mudah-mudahan cepat sembuh ini Pak Ustadz Abbas nih. Beliau ini dari Jakarta loh, dari Jakarta. Jadi alhamdulillah ya, online ini membuat kita menjadi sangat-sangat akrab dengan siapapun di negeri ini, dimanapun. Allahu Akbar. Itu adalah bagian dari berkah ya yang bisa kita dapat. Sungguh tidak mudah itu berbicara dengan Profesor Abbas Toha ini yang sudah sangat terkenal. Beliau adalah mantan bos di PLN dulu itu. Monggo, saya kira itu saya lebih cenderung mengatakan itu benar Pak, dan itu kalau bisa dibuat oleh organisasi Islam. Jadi ormas-ormas Islam, bahkan organisasi politik Islam menyebarkan pamflet ya, atau memberikan buku saku yang terkait dengan masalah kemunafikan ini, supaya umat Islam masif tahu bahwa bahaya dari kemunafikan dan ciri-cirinya kemunafikan, dan ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Ustaz Saroni, memilih orang kafir sebagai pemimpin formal di society pluralnya. Ini ada kata kunci di situ, dan mereka mengharapkan kekuatan dari Allah. Mereka mengharapkan kekuasaan yang ya remeh-temeh itu dari mereka. Padahal kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya malah mengatakan di sini, saya kira kebetulan banyak juga ustadz-ustadz ini Pak Subroto ini salah satu ustadz terkenal di Banyuwangi ini. Bagaimana Pak Subroto? Bagaimana ustadz-ustadz kita juga menyampaikan di dalam pendidikan keislaman ini tidak hanya masalah ritual dan kemudian masalah amal yang baik-baik, tapi juga menyampaikan sisi-sisi syariat siasi, termasuk bahayanya munafik di dalam proses kegiatan kita di dalam masyarakat plural ini. Jadi ustadz pun harus bergerak untuk menyampaikan dakwah Islam politik, syariat siasi di dalam proses kedakwaannya. Saya kira itu Pak Abbas betul sekali. Monggo silakan organisasi Islam, apakah massa maupun politik, untuk penyadaran secara masif terhadap masalah Islam politik, syariat siasi, dan kepemimpinan serta munafik ini. Berikutnya Pak Sugimin tadi juga saya lihat minta bicara. Monggo Pak Sugimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya itu menganut paham guru ya. Kalau seorang guru itu muridnya tidak bisa pandai, apakah kita juga tidak bisa meninjau dari gurunya gitu loh. Itu katanya begitu ya. Saya kira pada tahun 1976 saya pernah mengungkapkan kepada para pendakwah itu. Jadi begini ceritanya. Sekarang dalam era demokrasi itu kan kekuasaan itu kan di rakyatnya. Nah, kalau rakyatnya tidak mengerti kan juga tidak bisa. Mereka tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana untuk
mengertikan rakyat itu kan pemimpinnya. Jadi saya mengemukakan begini dulu, saya ditertawakan. Saya membuat arahan itu malah mengemukakan sebagai paijo, memberikan kan itu ya sebagai orang yang sangat memberikan supaya ya begini, dakwah itu yang bisa berdakwah itu kan sebenarnya pemimpinnya. Misalnya saya berikan contoh satu perguruan tinggi, rektornya, dekannya, ketua jurusannya, kepala pegawainya. Yang bisa sampai ke bawah-bawah itu kan mereka itu. Mereka itu yang akan bisa menyampaikan. Nah, seharusnya yang mereka itulah yang harus kita berikan sesuatu wawasan tentang politik macam-macam itu sehingga mereka nanti dengan dasar ilmu agama yang seperti itu dia bisa menyampaikan. Ya saya kira kalau para pendakwah ini sampainya paling kalau diundang pengajian pada orang forum yang banyak begitu, kemudian sampai di masjid. Tapi yang mendalam itu kan ya di bawah-bawahnya itu. Nah di bawah-bawahnya itu para kepala-kepalanya itu. Nah sekarang berarti bahwa kalau bisa dicoba para orang-orang yang top yang kepala-kepala dan justru sasaran yang diberikan dakwah seperti Cak Roni tadi itu. Mereka kalau sampai didakwakan Cak Roni itu dimengerti oleh para pejabat, kalau para pejabat yang menyampaikan ke ini kan itu mungkin akan sampai. Jadi itulah yang sebenarnya menurut saya ya dulu tahun 76 itu sudah dilakukan karena ya apa yang sekarang kita lakukan itu kan ritual, tapi kita melalaikan kepemimpinan itu memang kelihatannya kita lalaikan. Nah itulah saya usul gimana nanti Pak Fuad ini kemudian para ada nanti kalau bisa bilang itu, nah itu kita berikan itu lah itu beliau yang akan menyampaikan kepada bawahannya itu. Nah kalau mereka para pejabat pemimpin itu sudah mengerti semuanya bisa menyampaikan pada para bawahnya, nah otomatis sampai bawahnya itu akan mengerti semua. Nah itu kira-kira kalau menurut tafsiran saya. Alhamdulillah, benar sekali Pak Profesor Sugimin. Itu saya bilang itu sebetulnya peran dari seorang pemimpin itu di situ. Dan kita bisa membayangkan loh, kalau pemimpinnya itu orang kafir, atau pemimpinnya itu orang munafik, atau pemimpin formal itu orang yang tidak ngerti Islam, banyak melakukan kezaliman, melanggar kemungkaran. Bayangkan kalau seseorang pemimpin itu, pemimpin formal loh ya, di mana saja, RT, RW, kampung, sampai kepada negara, orang yang tidak ngerti tentang apa yang baik itu, maka pasti dia akan mengajari anak buahnya sesuatu yang buruk. Jadi saya setuju itu. Tapi sayangnya adalah umat Islam, kesadaran ke situ itu masih lemah. Jadi kita sudah bisa kadang-kadang merasakan itu. Masya Allah, si pemimpin itu kok ngajari yang tidak benar ya. Ya ujung-ujungnya ya kesalahan yang memilih juga. Siapa yang memilih dia kan ya orang Islam. Jadi saya kira Pak, itu namanya apa ya, berjenjang gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang menurut saya Pak penting untuk kita pahami. Jadi kalau seorang pemimpin itu mempunyai kewajiban memimpin dengan benar, menyampaikan kebenaran kepada rakyatnya, maka dia akan mendapatkan reward dari Allah luar biasa. Sebaliknya kalau seorang pemimpin itu kemudian mengajak anak buahnya, rakyatnya, untuk melakukan suatu kemungkaran, Masya Allah, azab Allah pada dia, Pak. Dunia akhirat itu. Jadi saya bilang sebetulnya ini untuk penyelamat diri pemimpin itu sendiri. Bahwa dia harus menyampaikan kepada rakyat, mendidik rakyatnya suatu yang benar. Jadi kita kembalikan itu otomatis kepada Allah. Kalau ada pemimpin formal yang mungkin kesalahan umat Islam juga memilih dia,
terus mengajak hal-hal yang buruk, saya bilang pasti Allah memberikan azab pada dia. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Sugiman benar. Seharusnya kita berharap dari pemimpin formal itu yang memberi nuansa-nuansa kebaikan, kebenaran, ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian menyampaikan kebaikan dan ketakwaan di dalam proses kehidupan ini. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kalian menyampaikan kemungkaran, kejahatan dan kezaliman kepada yang kalian pimpin itu. Saya kira begitu Pak. Nggih, silahkan Pak Sugimin. Siapa lagi yang ketiga berikutnya? Nanti akan dijawab oleh keseluruhannya oleh Pak Ustadz Sa'roni. Waktunya saya kira saudara sudah jam 10. Jadi waktunya terbatas. Saya persilakan Pak Sa'roni untuk memberikan komentar atas 2 pertanyaan tadi atau 2 usulan tadi. Bukan pertanyaan lah, usulan. Dan kemudian silakan ditutup dengan doa supaya majelis kita ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Sa'roni. Pak Sa'roni, monggo terima silakan. kasih sama Pak Abbas sama Pak Sugimin yang telah memberikan komentar ya dalam hal ini. Jadi memang inilah seperti kalau dulu dakwah di masa Rasulullah SAW itulah hanya dengan secara lisan. Tetapi kalau saat sekarang ini karena kemajuan ada teknologi yang bisa meluas melalui cetak atau melalui yang lebih canggih lagi seperti WA macam-macam, ini sebenarnya sungguh luar biasa ya. Tinggal nanti dari tim mungkin SPI bisa Pak Fuad bisa memberikan yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi ya. Nah, saya kira mungkin SPI bisa SPI Pak, nun sewu bukan SPI, SIP. Oh, SIP. Iya. SPI itu Syarikat Perburuan mungkin. SIP Pak, Syarikat SIP. Islam Politik. Iya. SIP. Maaf. Termasuk jika tadi yang diinformasikan oleh Pak Sugimin ya, ide yang luar biasa sebenarnya. Memang inilah perlunya kalau tadi kita akan memilih setiap pemimpin, apakah mulai dari RT, RW itu orang-orang yang beriman kepada Allah, nah, pasti nanti akan yang disampaikan adalah sesuatu yang berdampak kepada hal yang positif. Ya, apakah itu melalui kebijakannya, ataukah itu melalui tindakannya, ataukah tadi informasi akan disampaikan kepada anak buahnya. Nah, oleh karena itu kalau lesannya sudah menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kebijakannya insya Allah kebaikan. Nah, tentunya inilah harus melalui dari orang-orang yang berada di nomor 1 di titik di mana orang itu berkumpul. Itulah tadi Al-Quran menganjurkan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berbuat seenaknya sendiri. Akan berbuat kezaliman seenaknya sendiri, melakukan pengkhianatan seenaknya sendiri. Tapi kalau orang beriman, takut kepada Allah, seluruh amalan yang dilakukannya itu nanti pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun seorang pemimpin itu pasti takut akan azab Allah SWT, sehingga tidak akan melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itulah semoga kita semuanya yang sekarang berada di bulan yang mulia, kita di hari-hari yang mulia, dan insya Allah kita di majelis Zoom yang sangat mulia. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan termasuk semoga seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT, diridhai oleh Allah SWT, dan hasil kita dari tadarus, mulai kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, terus selanjutnya sampai An-Nas yang hatam sudah berapa kali, sambil kita bukan hanya sekedar membaca, semoga kita akan merenungi maknanya, kita merenungi pemahamannya, semoga Allah juga berikan kekuatan kita untuk mengamalkannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang generasi bagus, menjadi khair ummah, menjadi orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya.
Semoga aja kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din. Rabbana taqabbal minna salatana wa shiyamana wa ruku'ana وسجودنا وجميع أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara, mari kita tutup secara formal pengajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silahkan yang masih mau bincang-bincang.